lebih ya, boleh beli laptop sekalian, jangan beli HP. Nah, makanya kalau ada lebih, ya kan, atau enggak Anda ya sisihkan, Anda nabung. Soalnya, aduh ini kalau buat, ya, soalnya kalau untuk mahasiswa ya, itu boleh dikatakan kayak laptop itu kayak kebutuhan dasar lah. Apalagi Anda kan belajar di UT, ya, dimana kelasnya online jarak jauh. Nah, kalau Anda nggak punya laptop pasti susah gitu kan. Nah, kalau bisa Anda ada lebih atau Anda sisihkanlah dari sekarang ya. Belinya nggak usah belinya nggak usah yang spesifikasinya tinggi-tinggi gitu kan. Yang netbook aja cukup ya, yang netbook aja cukup. Ya, yang kecil itu pokoknya Anda bisa pakai untuk ngetik gitu kan. Lalu untuk membuat PowerPoint, Anda bisa pakai untuk Excel. Terus yang pasti harus bisa untuk online ya. Nah, itu kan nggak perlu yang speknya terlalu tinggi ya. Nah, kalau yang sederhana gitu ada kok yang 2 jutaan ya. Yang kecil itu kan 2 jutaan ada kok, ya kan? Ya saya tahu tuh uang yang bilang itu kertas siapa? Itu latest ya. Latest. Nah, ini enggak, saya cuma mau sampaikan bahwa itu kan Anda kalau bisa diusahakan punya itu kan. Karena ini Anda kan masih semester 1 ya, untuk selesai kuliah Anda masih butuh 3 tahun, 3,5 tahun ya berarti ya, atau hampir 4 tahun lah karena Anda semester baru. Nah, itu pasti dipakai terus ya kan. Nah, coba diprioritaskan ya untuk ini laptop. Ya. Lalu yang countable itu adalah yang sayur yang kita bisa lihat wujudnya gitu kan. Yang kita bisa lihat wujudnya. Nah, ini saya buat 2 contoh kalimat yang supaya lebih Anda mudah memahaminya gini. Misalnya, I have carrots, lettuces, potatoes, and cabbages. I put the vegetables on my refrigerator. Ya, saya ulangin. I have carrots, lettuces, potatoes, and cabbages. I put the vegetables on my refrigerator. Nah, yang vegetables ini itu countable ya. Artinya ya sayur-sayuran yang tadi saya sebut itu. Jadi ada carrots, lettuces, potatoes, cabbages. Nah, itu kan kita bisa kalau cabbage itu kan satu. Cabbages itu karena jumlahnya banyak ya. Jadi betul, karena jumlahnya banyak jadi pakai cabbages ya, ada s ya. Demikian juga dengan lettuces, karena banyak. Jadi kita tambahin s. Oke, itu pertanyaan terakhir. Cuman saya mau kasih tambahan lagi di slide terakhir itu ya. Itu ya slide nomor 8 betul. Itu ada beberapa macam uncountable nouns ya. Jadi untuk kata benda uncountable yang tidak bisa dihitung itu bisa bentuknya liquid atau gases. Liquid and gases. Ya, kayak water ya, coffee. Gas. Gas. Iya, jamak. Ya, betul. Oke, lalu untuk yang solid ya, granular substances. Ya. Granular itu kayak apa? Butir-butir itu kan. Granular substances ya, material yang bentuk kecil-kecil ya, yang granular itu kan. Ya kayak beras, betul sekali ya, rice, sugar ya, sugar juga bisa.
Mutiara itu pearl ya. Itu countable itu. Karena kan ya itu countable ya, pearl. Pearl itu countable. Lalu energy words and forces. Jadi misalnya kayak sunshine ya, matahari itu kan energy juga kan. Dan matahari pun pasti jumlahnya cuma satu ya. Oh iya ya, oh iya. Cuman di Indonesia aja ya mataharinya banyak, makanya panas ya. Lalu subjek. Tapi lalu subjek di sini maksudnya pelajaran ya, mata kuliah itu kan. Itu juga ya oke, sebentar kok. Ini sudah selesai kok. Lalu group of concept ya. Group konsep ya. Kayak money gitu kan, uang, food, vocabulary gitu. Nah, makanya food itu nggak ada foods gitu, nggak ada foods itu nggak ada ya. Nah, kalau Anda mau bilang makanan tapi yang countable itu kita bilangnya meal tuh ya, happy meal gitu kan, kayak di McDonald itu. Nah, kalau itu ada meals ya. Jadi kalau jadi food itu yang uncountable, tapi kalau kita mau pakai yang countable kita pakainya meal atau meals ya. Terus ada juga information and abstract concept. Jadi untuk hal-hal yang abstrak gitu ya, itu kita juga kategorikan uncountable noun. Misalnya kayak pendidikan itu kan kata benda yang abstrak kan. Pendidikan itu kan nggak bisa kita lihat wujudnya gitu kan. Wujudnya nggak bisa kita lihat. Jadi itu abstrak. Nah itu juga termasuk apa mbak? Beauty ya betul, itu termasuk abstrak gitu. Abstrak konsep kan. Keindahan atau kecantikan itu kan hal yang abstrak. Nah itu uncountable juga, tidak bisa dihitung. Terus ada juga kata benda yang bisa dua-duanya ya, bisa uncountable, bisa countable. Nah misalnya light. Misalnya light itu kalau uncountable itu artinya cahaya. Ya cahaya itu kan berarti termasuk yang tadi energi kan. Nah berarti itu uncountable. Lalu lights berikutnya yang artinya itu lampu, ya lampu neon itu loh. Nah kalau itu kan kita bisa hitung, lampu neon kan bisa kita hitung. Ya bisa kita hitung. Oke, selesai. Materi pertanyaan sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke small test. Ya, ke small test. Small kecil, tes ya, tes kecil. Ya, oke. Latihan intinya latihan ya. Sudah siap? Ini nanti saya tanyain satu-satu loh, ya. Oh, iya dong. Ya. Oke, dari Indra dulu deh. Soalnya yang mau tidur kan. Saya kasih yang susah jadi biar nggak ngantuk. Ya nggak apa-apa. Ya oke, soalnya buatlah satu kalimat ya. Buatlah satu kalimat yang menggunakan present perfect tense ya, kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja transitif, dan satu lagi
Masih dua gitu aja sudah. Ya udah dua aja deh. Ini untuk Indra dulu. Ini untuk Indra dulu. Ya, buatlah sebuah kalimat yang menggunakan present perfect tense, lalu present perfect tense, present perfect tense, aha, lalu menggunakan transitive verb. Transitive verb. Yuk, yang lainnya nanti ikut bantu koreksi ya kalau ada yang salah, Indra. Nggak bisa pastilah. Paling nggak ada berkomentar benar atau salah. Nanti saya kasih juga pertanyaan ke yang lain. Transitif. Masih ingat nggak transitif itu apa? Kata kerja transitif itu apa? Kata kerja yang memerlukan objek. Kalau present perfect itu rumusnya ya subject plus have atau has verb 3 objek kan gitu. Ya udah bikin aja seperti itu. Halo. Langsung jawab sekarang. Ya, nanti satu-satu. Tapi yang lainnya juga boleh. Nanti mungkin siapa tahu pertanyaannya sama kan. Personal ya. Present perfect. Betul sekali. Piye, piye. Yuk, yang lain tunjuk Indra satu temennya untuk bantu. Ya, present perfect. Present perfect itu kan rumusnya subjek, have atau has, lalu verb 3 objek. Nah, lalu verbnya, kata kerjanya menggunakan kata kerja transitif. Objek tahu nggak? Ada sesuatunya yang kamu lihat. Pakai aja rumusnya itu.
Enggak, masih dengar kok. Oh ya? Aha. Mobil itu tentukan dulu subjeknya apa itu kan. Mobil itu lalu pakai have atau has kalau mobil. Ya pakai has. Itu kalau mobilnya satu ya, the car ya. Tapi kalau the cars baru pakainya have. Jadi kalau mobilnya satu, the car itu ya pakainya has. Ya oke, the car has. Lalu verb 3-nya apa? Atau gini aja biar gampang, Indra buat Indonesianya dulu, nanti sama-sama kita bantu Inggrisnya kan gitu. Ah, gitu aja. Misalnya apa? Mobil itu telah mengantarkan gitu aja. Mengantarkan banyak penumpang ya, coba. Berarti the car has mengantarkan itu apa? Atau membawa. Ya, brought banyak penumpang. Ya, a lot of passengers. Atau many passengers juga boleh ya. Ya, the car has brought atau carried aja ya. Ya, carried lebih bagus. Carried many passengers. Jelas Indra? Nah, oke, saya tanyakan lagi. Jadi kalau ya, kalau present perfect itu fungsinya untuk apa? Present perfect tense itu fungsinya untuk apa? Nah, untuk membuat kalimat yang menceritakan aktivitas yang sudah dilakukan. Ya. Jadi kan mobil sudah membawa banyak penumpang. Berarti kan sudah membawa. Berarti itu pakai present perfect tense. Ya. Sekarang pertanyaan kedua untuk siapa mau jawab pertanyaan kedua? Mbak Apin deh. Oke, Mbak Apin ya. Pertanyaannya, buatlah kalimat menggunakan past perfect. Past perfect. Aha. Lalu di dalam kalimat itu ada adverbnya. Past perfect. Rumusnya dulu kayak apa kan gitu. Lalu Anda tambahkan adverb, kata keterangan. Kata keterangan itu ada macam-macam ya. Ada keterangan waktu ya kan. Ada keterangan
tingkah laku ya, kayak yang tadi yang LY itu tingkah laku ya. Ada juga kata keterangan tempat, boleh semua dipakai, terserah Mbak Apin mau pakai kata keterangan apa. Itu nanti kata keterangan itu lebih spesifik kita bahas di structure 2 nanti ada. Yuk. Membuat kalimat menggunakan past perfect dan adverb. I had eaten when he came dong, nggak boleh ya kan, when he came. Oke, itu sudah hampir benar tapi kurang ada adverbnya. Adverbnya di mana? Oh, when he came-nya itu adverb ya. Oke, betul betul ya, betul, bisa ya. when he came when he came-nya itu adverb tapi dalam bentuk klausa. Jadi dia sudah makan ketika dia datang. Dianya mungkin papahnya gitu. Apa? Aha. Oh ya, mereka sudah makan ketika dia datang. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada saat TTM, ya. Kalau past perfect itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat lain yang mendampinginya, yang mendukungnya. Nah, kalimat lain yang mendukung itu harus past tense. Makanya tadi kan nggak boleh hikam, nggak boleh. Harus he came, karena verb 2-nya come adalah, bentuk 2-nya come adalah came. Nah, makanya harus he came, nggak boleh he come. Ya, oke, betul ya. Ya, sekarang pertanyaan ketiga untuk siapa ya? Mbak Ani deh. Oke, pertanyaan untuk Mbak Ani. Ya, coba tolong diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, semakin kamu rajin belajar, semakin kamu rajin belajar, semakin kamu pintar. Semakin pintar. Belajar. Cleverer. Ya, smarter juga boleh. Ya, betul. The more you study, koma, ya, the more you study hard juga boleh, koma, the more you will become smarter. Nah, ini sering keluar juga dalam ujian ya. Nah, kan rumusnya tadi kan kalau superlatif kalau the itu dipakai untuk superlatif saja kan.
Kayak tadi pakainya the most beautiful atau the biggest, itu kan the itu biasanya dipakai untuk superlatif aja. Nah, tapi untuk bentuk kalimat yang tadi yang dicontohkan ini tadi ya, yang semakin bla 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 semakin bla 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 itu kasih the juga. Ya, jadi itu sering keluar juga dalam ujian. Ya. Ya, lanjutnya pertanyaan untuk siapa? Mbak Ani silakan tunjuk temannya. Mbak Nelly. Mbak Nelly. Mbak Corneli ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, yang simpel. Oke, buatlah kalimat yang di dalamnya ada auxiliary-nya. Nah, itu simpel kan? Kalimat yang di dalamnya auxiliary-nya. Auxiliary masih ingat? Minggu lalu kita sudah bahas auxiliary. Ya, boleh ya. Agus is playing football. Nah, auxiliary-nya yang mana? Is. Oke, auxiliary-nya is. Auxiliary itu apa sih? Ya, kata bantu kerja kan. Jadi kata bantu ini digunakan untuk membantu kata kerja. Nah, jadi tadi to be yang dipakai apa? Auxiliary yang dipakai adalah to be, ya, to be auxiliary, yaitu is. Nah, selain is ada juga ya am, are. Nah, itu kalau yang present ya, yang masa sekarang itu kita pakainya is, am sama are. Sedangkan untuk yang past tense yang sudah lewat kita pakainya was sama were. Enggak, was atau were ya. Was atau were. Nah, oke, terus auxiliary itu kan ada 3 macam, ya kan? Tadi ada yang bentuknya to be, ya kan? Ada juga yang bentuknya itu models. Nah, pertanyaan keempat ya. Ya, pertanyaan berikutnya untuk Mbak siapa ini? Mbak Dian deh. Untuk Mbak Dian. Ya. Halo, Mbak Dian, online nggak nih? Oh, udah tidur ya. Oh, lain. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Mbak Dian. Buatlah kalimat yang di dalamnya ada auxiliary modelnya. Ya, model ya. Orangnya bisa jawab kok, enak-enak aja deh. Yuk.